Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Siddiqianandra. Kali ini saya bersama teman-teman saya dari Nigeria akan melakukan perjalanan menuju Museum Aditya Warman yang berada di Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Siddiqianandra dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Saya kali ini bersama dua teman saya dari Nigeria. Oke, mari perkenalkan nama. Nama saya Ibrahim, saya dari Nigeria. Saya jurusan akuntansi syariah. Oke. Nama saya Umar, saya dari Nigeria, jurusan saya Sistem Informasi. Oke, baiklah. Kali ini kami berada di Museum Aditya Warman di Kota Padang. Mari ikuti keseruan kami. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalam Museum Aditya Warman, kita geser dulu ke bagian kanan dari museum tersebut, yaitu tempat penyimpanan alat transportasi Minangkabau. Untuk kendaraan tradisional atau alat transportasi di Minangkabau itu ada dua macam. Yang pertama ada kereta kuda atau bendi, adalah kereta yang ditarik oleh kuda. Lalu yang kedua ada padati, yaitu kereta yang ditarik oleh kerbau. Nah, seperti inilah bentuknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam Museum Aditya Warman. Pertama-tama kita mulai dulu dari peta wilayah Sumatera Barat atau Denah wilayah Sumatera Barat. Nah, Provinsi Sumatera Barat itu memiliki 19 kabupaten dan kota, terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan ibu kota yang berletak di Kota Padang, yang mencakup wilayah administratif dari Agam hingga Tanah Datar, serta kota-kota seperti Bukit Tinggi dan juga Solok. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat ada berbagai benda peninggalan sejarah Minangkabau atau benda-benda tradisional khas Minangkabau. Nah, untuk yang pertama di depan kami itu ada pesta barale atau pesta pernikahan di Minangkabau. Nah, yang saya tunjuk itu adalah tempat makan, tempat penyajian untuk para tamu undangan tersebut yang mengikuti acara barale. Nah, di sini kita melihat ada beberapa benda atau barang, yaitu pertama ada itu peci atau kupiah di bahasa Minangnya, ada jas serta kemeja putih, dan ada sepatu loka ataupun sepatu pantofel. Itu adalah pakaian dipakai di niat mama atau datua di bahasa datua di Minangkabau untuk mengikuti acara-acara resmi adat Minangkabau. Nah, untuk bagian ini bisa kita lihat ini adalah tempat barang-barang atau alat makan tradisional Minangkabau disimpan, seperti ada gelas dan sebagainya. Nah, untuk kali ini adalah bagian tempat penyimpanan perlengkapan upacara untuk adat Minangkabau, yaitu pasambahan. Di sini kita bisa lihat ada carano atau cimpuang lengkap dengan sirihnya. Daun sirih yang aku ngomongin tadi yang ini. Nah, bisa kita lihat di situ ada sirih. Sirih itu bisa digunakan untuk acara pembukaan, biasanya dikunyah oleh para tetua adat Minangkabau. Dan di situ kita bisa lihat ada sarung. Sarung itu bisa dipakai bisa untuk sholat, beribadah, dan juga bisa dipakai untuk acara-acara keagamaan dan acara adat Minangkabau lah. Nah, untuk bagian ini kita bisa lihat di situ ada untuk menutup carano untuk acara pembukaan tadi. Nah, di situ ada kayak
seperti tempat buat naruh sirih, ditutupnya pakai itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada pisang, ada kue, ada nasi, dan juga ada sirih. Ini tuh biasanya kita temukan di acara-acara Minangkabau, acara adat Minangkabau lah gitu. Untuk bagian ini ada Niniak Mama. Niniak Mama itu sendiri berarti adalah pemimpin adat dan tokoh panutan dalam masyarakat Minangkabau. Memiliki tugas sebagai pembimbing, melindungi, dan menyelesaikan masalah anak anakan dan menjaga keutuhan adat dan tradisi. Niniak Mama ini diangkat berdasarkan garis keturunan matrilineal dan memimpin kaum atau klan lah namanya di nagari. Nagari itu ada daerah, nagari, negeri gitu. Nah, untuk manekin di depan ini itu adalah contoh pakaian atau outfit lah bahasa gaulnya dari Niniak Mama tersebut. Nah, untuk bagian ini kita bisa lihat di sini ada foto-foto daerah-daerah yang ada di Minangkabau. Di sini dijelaskan bagaimana sih warga-warga Minangkabau atau masyarakat Minangkabau itu bermigrasi. Untuk bagian ini itu ada beberapa macam bentuk wadah atau tempat penyimpanan atau alat-alat untuk penyimpanan pangan dan alat untuk makan di Minangkabau. Ada seperti piring, mangkuk, kendi, dan lain-lain. Untuk bagian ini juga sama, tapi hanya membedakan corak dan bentuknya. Tapi fungsinya sebenarnya juga sama, sebagai alat untuk makan, alat untuk menyimpan minum, dan alat untuk menyimpan berbagai macam pangan di Minangkabau. Kali ini kita masuk ke tempat penyimpanan perhiasan khas ataupun dari Minangkabau. Nah, untuk bagian ini bisa kita lihat ada berbagai macam kalung wanita di Minangkabau. Kalung-kalung tersebut rata-rata sepertinya terbuat dari emas karena warnanya warna gold, emas gitu. Lalu di sini juga ada suntiang. Suntiang itu ialah hiasan ataupun tanda seorang wanita itu menikah ataupun pakaian lah di saat wanita itu menikah ataupun di Minangkabau disebut anak daro. Kita geser bagian di sini. Di sini ada alat songkok kepala dipakai pada acara pernikahan ataupun barale, dipakai oleh laki-laki ataupun marapulai. Kita lihat di sini sangat begitu banyak barang-barang ataupun perhiasan di Minangkabau. Seperti ada gelang, kalung, sabuk pinggang ataupun bel dan sebagainya. Nah, cincin juga.
itu kita geser ke Museum Rendang Minangkabau. Di sini semua terlihat ada bahan-bahan pembuatan rendang, contoh-contoh rendang, berbagai macam rendang. Nah, di sini jelaskan dan diperlihatkan ada berbagai macam rendang seperti rendang nangka, rendang daging, rendang ayam, rendang paru dan sebagainya. Nah, di sini juga bisa kita lihat di papannya itu ada filosofi rendang. Itu rendang itu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Awalnya itu rendang itu adalah cara mengawetkan daging agar tahan lama untuk bakal perantau Minangkabau yang melakukan perjalanan jauh ke Selat Malaka ataupun daerah lain. Oke, mungkin cuma segitu eksplor kami di Museum Aditya Warman, dikarenakan hari sudah sore dan juga museumnya tutup pukul 4. Dan teman-teman kita juga tidak bisa terlalu cepat tadi datangnya karena mereka ada urusan masing-masing. Dan juga kali ini kita mau makan dulu sebelum mengantarkan teman-teman itu pulang. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol sedikit karena kita sudah sampai di dekat kediaman ataupun kos dari teman-teman kita tersebut. Mungkin sekian video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami ataupun kesalahan. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim. Saya mau kunjungan kami ke Museum Aditya Warman di Padang. Saya dan Umar melihat banyak hal menarik tentang budaya Minangkabau. Di dalam museum kami menemukan berbagai benda tradisional seperti pakaian benda tradisional seperti pakaian adat, alat musik, peralatan rumah tangga, serta miniatur rumah gadang yang menjadi simbol khas masyarakat Minang. Kami sangat kagum dengan arsitektur rumah gadang yang unik dan penuh makna budaya. Kami juga belajar banyak tentang sejarah masyarakat Minangkabau, termasuk sistem kekerabatan, matrilineal adat istiadat, dan cara hidup mereka. Ada banyak informasi yang sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan kami tentang kekayaan budaya lokal. Kunjungan ini benar-benar memberikan pengalaman berharga dan membuat kami lebih menghargai warisan budaya Minang. Terima kasih, Masya Allah.